Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini bisa masuk di tengah-tengah kampus UI ya, dan bertemu dengan Bu Husnul Maria dari FISIP, dan semoga ada kesempatan nanti ketemu Dr. Mulyadi juga. Tapi yang terpenting kita sudah sampai kepada Ibu Husnul Maria di FISIP di UI. Setelah kemarin minggu lalu kita berhasil menjelajah di tengah-tengah kampus UGM, kita ingin masang telinga bagaimana sikap UGM sih terhadap capres yang namanya Anies Rashid Baswedan. Tetapi baru saya sadari ternyata calon-calon presiden itu kebanyakan memang dari UGM yang saat ini ada Erlangga dari UGM, ada siapa namanya Ganjar Pranowo dari UGM juga, kemudian dari Muhaimin juga dari UGM, dan Anies dari UGM. Ini sedang nampaknya kebanjiran capres. Tapi siapakah yang akan menjadi presiden kan masih Ganjar Pranowo. Nanti kita akan tanya. Puan dari mana, Puan? Kalau Puan saya nggak tahu itu. Dari FISIP UI. Oh, dari FISIP UI. Komas. Mas, Komunikasi ya, massa. ya. Ganjar? S1-nya UGM. S2 mahasiswa saya. Oh, di sini ya. Politik. Oh. Nah, jadi memang Jokowi dari mana? Jokowi Dodo? katanya. Katanya aja. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya kan harus ditanya. Iya. Nah, jadi memang di UGM saya berhasil ketemu dengan beberapa guru besar, yang salah satunya dari Fakultas Ekonomi juga, dan ada mahasiswa-mahasiswa dan ada alumni yang bahkan mereka membentuk namanya Relagama, relawan untuk Anies dari teman-teman UGM, Agama. Kemudian ada Jarnas, kemudian banyak kita menyaring, tapi pada dasarnya dari sekian banyak itu dari UGM, mereka memang cenderung berharap kepada Anies Rashid Baswedan. Walaupun mereka sangat berharap dari Anies ini betul-betul memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi nampaknya ini Bu Husnul, rakyat ini dalam tanda petik ya pandangan kita itu berharap sekali perubahan apa yang disampaikan Anies itu betul-betul harus bersama rakyat. Maksudnya jangan sampai Bapak Anies Rashid Baswedan ini dikuasai oligark atau partai-partai sehingga nanti akan punya konsekuensi untuk pembiayaan dan sebagainya. Nah, maka saya pada siang hari ini bersyukur ini bisa ketemu pakar politik dari UI ini, Bu Husnul Maria, yang saya tadi baru luar biasa ini membuat sebuah ini hasil kajian aja, Mbak? Bukan, hasil kegiatan. Hasil kegiatan. Pendidikan untuk anak muda. Pendidikan pemilih untuk Entertainment of Campus Pilgub Jawa Barat. Oh, ini yang Jawa Barat ya. Pilkada ini yang se-Indonesia. Rock the Vote Indonesia. Artinya jelajah Nusantara. Se-Indonesia. Bu Husnul, saya lihat tadi ada spanduk masuk ke depan ini bersama dengan Bapak Dr. Mulyadi, itu betul-betul membuat satu edukasi untuk pendidikan pemilih. Untuk pemilih ya, untuk membuat pemilih itu lebih sehat lah pemilihan ini. Karena memang nanti saya tanyakan satu persatu bahwa dari apa yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan nampaknya mendapat penentangan yang sangat luar biasa. Kayak ada semacam orkestra dari para partai, dari para tokoh untuk ketakutan nampaknya kalau Anies bakal jadi presiden. Nah, ini yang rasa kita ingin tahu, kenapa sih ada rasa seperti itu gitu loh. Sampai-sampai Jaya Suprana mengatakan orang yang jujur baik dikenal itu. Pokoknya saya tahu Anies Rashid Baswedan harus dalam posisi yang salah. Kita kan percaya sama dia, dan setelah dirinci itu sampai pokoknya sekarang ini bagaimana menggagalkan Anies itu ya, dari dijerat dengan KPK. Kayaknya berat, para ahli hukum kayaknya sudah melihat korupsinya Anies yang hanya berkaitan dengan Formula E itu seperti kayak mencari jarum di dalam gandum yang kalau istilah Bu Husnul Maria itu gajah di pupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang laut kan kelihatan, sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka nampaknya
akan ada upaya untuk menunda pemilu. Yang ketiga itu nampaknya akan ada juga, kalau sampai tidak bisa dibendung-bendung kemudian terjadi pilpres benar, akan dicurangin habis-habisan, pokoknya jangan sampai menang. Dan yang keempat itu kalau kemungkinan bisa menjadikan Anies itu menjadi berhalangan tetap. Saya nggak tahu apa ini maksud berhalangan tetap, tapi luar biasa. Nah, saya kepengen ada gambaran Bu Siti, Bu Husnul Maria ini kan di Jakarta gitu ya. Mungkin para aktivis di luar itu kepengen tahu apa sih yang terjadi sebenarnya, kok permusuhan sama Anies itu begitu kenceng, sampai yang terakhir ini baru diungkap katanya Anies pernah menerima uang 50 miliar bersama Sandiaga. Jadi saat orang bersemangat itu untuk bagaimana mungkin dia mengangkat elektabilitasnya atau popularitasnya itu sampai harus menjatuhkan Anies ya, seperti Fahri Hamzah, kemudian sekarang kemana ada Sandiaga. Ini cerita menarik Bu Siti, Bu Husnul. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini saya kepengen gambaran agak lengkap dari Bu Husnul. Saya persilakan. Terima kasih. Ini ada pembeli sudah hadir di namanya Center for Election and Political Party, CPP. CPP ini FISIP UI, dia punya kayak link gitu, sama juga namanya CIPP Syakwala, CIPP USU Medan, CIPP Unan, sampai CIPP di ini Uncen, ya, Cendrawasih di Papua, kecuali di UGM nggak ada. UGM nggak ada, tapi untuk Yogyakarta UMY yang mau, bukan berarti saya nggak ngajak UGM, kita ajak semuanya. Tapi itu memang itu gagasan dari Bu Husnul Maria. Gagasan dari kita waktu itu dengan teman-teman tentu saja di FISIP UI, karena saya selesai di KPU kan. Apa ini yang bisa disumbangkan setelah selesai KPU, sesuatu yang berjejaring. Jadi sebetulnya si IPP ini di daerah-daerah juga mantan anggota KPU yang dosen. Rata-rata kayak gitu, mantan anggota KPU yang dosen. Salah satu programnya dulu adalah pendidikan pemilih untuk anak muda. Tapi karena kampus base itu kita tidak partisan, jadi kita undang semua partai, kita ajak mereka untuk melihat ini loh anak muda. Sampai kemudian waktu itu yang dikatakan di 2014 ya, yang dikatakan hasil surveinya semua anak muda nggak mau memilih karena dari kita menghitung statistisnya dari usia 17 sampai 29 itu sekitar 53 jutaan waktu itu ya, untuk pemilu 2014, Pilpres 2014. Ternyata tetap ya voters turnout-nya tetap tinggi dan sebagainya, itu alhamdulillah. Ya, tentu saja bukan hasil karyanya dari kita sendiri, tentu saja dari semua teman-teman, dari Kesbangpol, dari DPR, dari MPR, DPD ya waktu itu bersama-sama lah yang kayak gitu dengan KPU. Tapi bukan dengan KPU pusat, ini bukan program KPU pusat. Walaupun KPU selalu kita undang sebagai komisionernya di atas panggung gitu. Sampai yang namanya, dan dulu karena kita kerjasama dengan media MNC Group gitu ya. Jadi di semua daerah itu sampai masuk ke berita-berita RCTI, terus Metro TV juga ya, tapi bukan saya. Jadi konsepnya mengajarkan apa itu partai. Di situ ya ada gambar-gambar yang mungkin nanti bisa di-shoot untuk diperlihatkan materi-materi. Nah, itu tentang kantor ini kayak gitu ya. Sayangnya kemudian rezim ini naik 2014, kita udah nggak dipakai lagi. Jadi kemudian kita kerjasamanya dengan DPR. Pernah dengar yang namanya parlemen modern. Nah, itu hasil karya juga dari CIPP di sini. Waktu itu juga pernah dengar tentang alun-alun demokrasi. Nah, itu juga dulu pemikiran kita dan sebetulnya sudah disetujui, tapi yang namanya NGOs itu banyak menolak, makanya juga tidak jelas. Padahal gini loh, kenapa dibutuhkan alun-alun demokrasi atau Hyde Park seperti di London, ya seperti di Australia. Coba bayangkan kalau rakyat ingin menyuarakan, dia harus demo di luar pagar DPR. Dan rakyat akhirnya, orang lain yang nggak suka demo menganggap bahwa ini rakyat sedang demo yang kemudian mengganggu. Nah, oleh karena itu sebagai negara yang dianggap demokratis mestinya ada ruang. Nah, waktu itu ternyata ya, tahu kan restoran Pulau 2 ya di situ ya. Yeah. Terus ada gedung mall yang baru. Itu sebenarnya tanah negara. Waktu itu saya bilang ambil itu semua, bikin alun-alun yang besar,
namanya alun-alun demokrasi. Ininya semuanya sudah jadi tapi tidak jadi dipakai karena itu sebetulnya masih 30 tahun atau apa dan sebagainya, nggak tahulah kemudian paling enak yang bisa untuk mendatangkan uang bikin ancol di situ. Tapi pada saat yang sama kita nggak dibayar loh. Jadi itu sudah 60 sekian ya meeting nggak dibayar karena kita dibayarnya untuk pekerjaan yang lain. Terus kemudian museum parlemen, museum atau apa itu namanya, museum ya yang di DPR itu. Itu dulu gudang, tapi sekarang kayak seperti gudang gitu, sekarang menjadi tertata. Kayak gini loh yang namanya sejarah dari parlemen. Indonesia itu belum pernah bangun gedung parlemen. Itu dulu gedung Ganevo. Nah itu introductionnya supaya juga ini penting untuk diketahui. Jadi gitu. kembali ke si IPP tadi, poin-poin yang ingin diajarkan ya. Jadi pendidikan anak muda. Karena kalau anak muda itu apolitis, maka rugi kita. Jadi memberikan pengajaran kepada anak muda agar punya kesadaran politik ya. Ya. Tapi kita tidak mengajarkan kamu pilih partai A atau partai B atau partai C. Itu nanti udah urusan partai politik sendiri yang harus melakukan pendidikan politik karena kita kampus, jadi kita mengajarkan batasannya begitu. Ya, jadi sekarang ini kan sudah susah. Bicara politik di kampus nggak boleh, di masjid nggak boleh. Nah itu yang saya waktu itu apa? Kami ditentang, nggak boleh bicara politik loh. Gimana bicara politik? Ada departemen ilmu politik, ya enggak. Terus kemudian, tapi kita selalu mengundang ketua MPR, ketua DPR, kemudian menteri yang teman-teman kita. Terus kita bikinnya outdoor, terus kita juga ada yang dengan masyarakat apa itu yang reptil, masyarakat terus mereka yang ini pokoknya masyarakat kayak gitu, kelompok-kelompok masyarakat gitu kita juga undang. Terus kita kalau pergi ke SMA dan sebagainya, banyaklah program-program yang ini sayangnya hari ini agak sulit untuk mendapatkan dana. Sebagai negara demokrasi itu sangat penting sekali mestinya, dan itu diperoleh yang paling bisa orang bisa nangkap rasional. Kalau dengan kampus kita kan bukan konsultan. Kalau dengan konsultan apa bedanya konsultan dengan dosen atau guru? Tahu nggak pembelinya? Beda apa? Bedanya apa antara konsultan dengan dosen atau guru? Kalau konsultan ilmunya dikasih sedikit, bayarnya gede. Kalau guru ilmu kita semua kita kasihkan. Iya. Bayarnya ya sesuai dengan apa yang ada. Kita bukan mencari ujroh ya, mencarinya ajrun. Ajrun atau yang mana nih? Yang benar ajrun kan, yang di pahala di akhirat nanti. Nah kita pendidikan itu alhamdulillah sebetulnya ini menjadi benchmark kayak gitu, bagaimana caranya menjalankan pendidikan yang kampus yang ini yang bikin. Tapi sayangnya mereka juga nggak terlalu suka kan kalau kita melakukan sesuatu yang benar. Nah ini masuk nih kepada pertanyaan tadi, ya kan? Di negeri ini masih terlalu banyak iri dengki hasad. Jadi tapi nanti senang melihat orang lain susah. Sebelum itu kan ini kan saya lihat masih sangat ini bagus sekali ya. Masih ini sedikit. Kenapa tidak ada keinginan pemerintah sekarang ini mengambil ini atau punya ada koreksi? KPU aja gini. Kita dulu pernah ya. Pertama kali kita ajak ke KPU, tapi agak sedikit menghina. Kita nggak bisa. Jadi cuma dikasih uang 10 juta kepada daerah, ya pada kampus di daerah. Kemudian pembicaranya mereka 2 dari KPU, terus 1 dari KPU daerah, terus 1 tokoh masyarakat, terus kita jadi kacung. Untuk apa kayak gitu kan? Kita kan nggak penting-penting amat. Saya nggak kaya raya kok dengan bikin ini. Malahan lebih baik saya itu diundang jadi pembicara, dibayar lebih gede dibandingkan saya ngurusin bikin program ini. Serius ini bukan karena itu, karena pelaporannya ke BPK aja kan jelimet. Padahal kita nggak terima duitnya, langsung kita daerah-daerah itu langsung terima duit sendiri. Tapi pelaporan dan sebagainya tetap kita, karena kita ingin melakukan sesuatu yang ya mengajak kampus untuk aware. Yang tadi boleh nggak? Itu tantangan luar biasa. Tapi setelah kita jelaskan di setiap kampus pentingnya pendidikan politik yang non partisan kayak gitu ya. Tapi KPU-nya sendiri juga bikin, cuma KPU-nya kan bikin kan dengan LSM gini loh. Kalau kampus itu kan pasti dia ada expertnya.
ada mahasiswanya, ada partisipasi mahasiswanya, yang kayak gitu kan. Kemudian ada high profile, kemudian karena programnya dikemas sehingga dia menjadi media coverage gitu. Jadi nggak perlu bayar media. Mereka itu selalu mengatakan kok ditulis banyak sekali di media. Dipikirnya kita bayar media, enggak. Medianya ya memang di awal-awal itu medianya adalah mahasiswa kita, yang di mana teman saya yang di Antara, yang Mas kita bikin ini, ya nanti Antara akan kirim kayak gitu. Jadi pasti ada media coverage ya. Tapi kalau teman kita, mahasiswa kita yang cover kan nggak ada urusan ini. Kalau semuanya dapat makan kayak bento-bentoan kayak gitu, ya semua dapat kayak gitu ya. Wartawan juga dapat, semua dapat kaos. Ini kan pakai kaos-kaos kayak gini. Wartawan juga dapat kaos gitu. Tapi kaos kita bukan kaos yang seperti partai. Kalau kaos partai itu dipakai sekali udah nggak ini. Kalau kaos kita sampai hari ini pun saya masih bisa melihat ada nggak di sini. Coba bikin yang seperti itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi sebetulnya konsepnya bukan kemudian harus kita yang melakukan, tapi apa yang sudah kita kerjakan. Coba diikuti, kayak gitu loh. KPU-nya sendiri juga ini sampai ditulis gini di Metro TV itu menjadi dokumentasi setengah jam. Nyebut CPP Visip UI, nyebut saya aja enggak. Padahal ini program kita. Kompas kayak gitu sama dipikirnya ini programnya KPU. Sesen pun kita nggak dapat dari uang KPU. Yang kayak gitu hanya karena ya sudah berarti ditebalkan keikhlasannya saja. Enggak, maksudnya kan ini cerita, menceritakan bagaimana. Tapi bukan itu. Enggak penting ditulis di ini, enggak penting ditulis di media. Tapi maksudnya sopan santun ya. Enggak, mestinya ide-ide yang bagus seperti ini dilanjutkanlah. Siapapun yang melanjutkan. Iya, tapi kan memang coba enggak apa-apa. Jadi dulu ini bukan yang bagus. Jadi dulu itu semua peserta itu dapat yang kayak gini. Kalau ini yang dengan Kementerian Perempuan ya ini ya. Karena ada tulisannya pemilih muda sadar gender. Jadi ini kerjasamanya dengan Kementerian Perempuan. Jadi kalau Kementerian Perempuan ya isu gendernya ditambahkan kayak gitu. Tapi ini enggak yang bagus. Ini mestinya kan program Menteri Dalam Negeri ini ya. Iya dulu Menteri Dalam Negeri. Jadi balik lagi ini udah nih CPP-nya udah panjang. Tapi maksudnya ini persoalan bangsa kita. Itu. Karakter bangsa kita. Memang ini isu apa ya, isu pendidikan juga. Ya kan dulu kan kita punya budi pekerti. Kita sebetulnya Masya Allah ya Pancasila kayak gitu kan ya. Ada kemanusiaan, di situ ada persatuan, ada keadilan, ada musyawarah, ada ketuhanan. Mestinya kalau ini dipraktekkan di dalam kita bernegara itu Masya Allah. Ya. Kalau kita ngomongin demokrasinya jangan pasar saja, jangan market oriented, tapi demokrasi yang lebih Indonesian konteks gitu ya, konteks Indonesia. Nah, jadi sama juga kalau Indonesia ini, jadi kalau kita lihat, kalau menurut saya ini ada kecenderungan yang anti kompetisi. Partai besar anti kompetisi. Kalau bisa partai kecil itu bikin quote. Siapa yang kemarin waktu saya ngomong dibunuh, katanya jangan menggunakan kata dibunuh kayak gitu, dimatikan. Dimatikan kalau nggak boleh kan artinya dimatikan. Ya. Nah jadi ini jadi persoalan. Sudah merasakan bagaimana nikmatnya di partai, di kekuasaan eksis itu nggak mau digantikan orangnya. Jadi itu juga itu kan power and corrupt, atau corrupt absolute power, corrupt absolute. Nah, sehingga apa? Sehingga persoalannya apa? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks hari ini ya, misalnya calon kan ada Anies, ya, terus ada siapa lagi? Ada Ganjar. Ini yang muncul-muncul aja. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Puan, siapa lagi lah? Yang kayak gitu-gitu. Nah, cuma persoalannya yang mendapatkan tantangan terus, kemudian dari mulai intrik, ya memang dalam politik harus kayak gitu. Makanya seringkali dibilang dalam terminologi kalau di Barat itu selalu mengatakan kalau Anda jadi politisi nggak boleh thin skin. Ya, kupingnya juga jangan terlalu tipis, tapi juga jangan rai gedek kalau menurut saya. Rai gedek itu artinya nggak punya malu kayak gitu kan. Kita kalau orang Jawa kan bilang rai gedek kayak gitu. Rai tembok. Nggak tembok masih kayaknya enggak deh kalau di
di Jawa itu kan rai gedek. Artinya nggak tahu malu sebetulnya arti ininya gitu. Rai gedek kayak gitu. Yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sampai segitu kekuasaan, sebetulnya yang lebih banyak bukan berrekayasa ya apa ya? Menentang kayak gitu ya. Itu kan sebetulnya sebagian besar justru di rezim gitu kan, kekuatan rezim. Ya enggak? KPK. Ya. Nah, kalau dia mau adil, yang selalu di 2005 saja saya sudah mengatakan KPK itu menjadi alat untuk menghancurkan lawan politik. Apakah itu tidak harus oleh rezim kayak gitu ya, tapi siapa yang kuat bisa oleh para bandar gitu, menghancurkan yang lain, bisa oleh penguasa, bisa oleh siapapun yang punya akses untuk menggunakan KPK menghancurkan lawan politik. Itu 2005 saya udah ngomong kayak gitu. Ya. Dan waktu itu KPK bagi saya dia sebetulnya berada di yudikatif atau di eksekutif. Dan itu KPU, saya termasuk yang tanda tangan untuk membawa itu ke 2005 ke MK, terutama pasal 53. Dan pasal 53 itu menang sebetulnya kita. Ya, harusnya, karena apa? Karena KPK itu semua punya proses yudikatifnya, itu semua punya. Masa kepengurusan KPU itu berapa lama Bu Satu? 5 tahun. 5 tahun. Tapi saya dulu diperpanjang sampai 7 tahun. Pemilu itu berarti ganti KPU baru. Ganti KPU baru. Nah, yang membentuk KPU itu pemerintah dan DPR. Itu ya. Presiden dan kemudian Komisi 2. Itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu ya. Kalau enggak. KPU, kalau yang kayak gitu-gitu enggak. Pembentukan KPU itu sendiri kan kalau dibuat oleh pemerintah, di mana pemerintah itu mempunyai keinginan untuk melakukan. Memang kalau dibuat oleh rakyat benar? Kalau dibuat oleh rakyat juga benar. Ya kan. Kalau dalam politik paling tidak kan ada yang disepakati gitu. Apa? Ya tentang sosok KPK atau KPU? KPU. Enggak, di dalam pemerintahan, dalam ilmu politik memang ada model-model yang seperti itu. Tapi KPU, Presiden maupun DPR tunduk pada aturan yang ada. Contoh, kalau ada KPU. Kenapa? Tunduk pada aturan yang ada di KPU. Bukan di KPU, di negara dong. Iya. Bukan di KPU-nya, tapi tunduk kepada aturan. Misalnya KPU itu tunduk pada konstitusi, tunduk pada undang-undang, bukan tunduk kepada presiden, tunduk kepada Komisi 2 DPR, bukan. Jadi siapapun pejabat, kalau dia tunduk kepada konstitusi, maka sebetulnya itu bisa kemudian melaksanakan amanah dari konstitusi. Tapi kalau tunduk kepada bandar, tunduk kepada siapa yang ngangkat Anda, menjadi partisan. Dan itu kan terjadi sekarang ini kan, artinya. Ya saya dulu juga oleh presiden kok. Bocoran seorang perempuan siapa? Enggak, jangan ngomongin yang kayak gitu. Ya, itu artinya sedikit. Artinya ada rekaman-rekaman yang sampai ke daerah tentang perintah-perintah. Nah itu beda. Jadi itu artinya balik lagi, persoalannya adalah model rekrutmennya. Nah, itu model rekrutmennya bagi saya itu kayak orang mencari pekerjaan. Saya sudah katakan waktu itu di Komisi 2 dari sejak awal, karena pertama kali saya kan jadi anggota KPU yang model yang seperti sekarang. Saya dulu nggak daftar. Jadi Menteri Dalam Negeri membentuk tim dan dia mencari orang-orang yang pantas didudukkan menjadi. Setelah sampai pada 21 orang, karena 11 orang zamannya saya dulu ya, yang akhirnya 2 orang mundur sehingga tinggal 9, baru kemudian dihubungi, mau nggak untuk jadi anggota KPU. Baru kemudian kita bikin yang namanya makalah, CV-nya dikirimkan ke DPR. Baru kemudian DPR fit and proper test kita. Jadi saya nggak daftar. Talent scouting, siapa yang pantas. Dari 9 anggota KPU, 6-nya political scientist. Makanya saya selalu mengatakan, komisioner nasional itu wajib hukumnya adalah orang yang memiliki pendidikan ilmu politik dan hukum. Ada yang mengatakan, oh iya kita butuh IT, tukang. Oh kita butuh ekonomi, tukang. Karena isu proyek politik terbesar di dunia, the biggest election on earth di dunia, karena 5 jabatan politik satu hari, the biggest election on earth, kayak gitu ya.
Terus proyek politik terbesar diatur oleh orang yang nggak ngerti ilmu politiknya. Apa itu kedaulatan pemilih, apa itu yang namanya siapa yang harus memilih, sehingga TKA yang bukan warga negara dikasih iktp. Sehingga sekarang Anda ngerti nggak sih kedaulatan negara Republik Indonesia? Kenapa kemudian sosialisasinya pakai bahasa Cina? Karena untuk TKA ini warga negara Indonesia atau bukan? Atau kadang-kadang sudah dibawa ke MK, 2 kecamatan tidak dilaksanakan, ini hasil MK loh. 2 kecamatan di Papua itu tidak dilaksanakan pemilu, katanya tidak mengurangi atau tidak mengubah hasil. Urusannya bukan hasil. Urusannya adalah legitimasi. Atau karena lokasi yang susah dijangkau. Nggak boleh, tetap KPU wajib melaksanakan itu. Tapi MK kan membolehkan. Nah di sini letaknya, saya juga mengatakan anggota MK itu mestinya harus ada political scientist. Karena apa? Pada saat KPU dulu, KPU provinsi, kabupaten kota, ini Depdagri, ini KPU yang harusnya konstitusi mandiri. Tahu-tahu untuk pilkada pertama di 2006, 2007, tahu-tahu KPU provinsi, KPU kabupaten kota diambil oleh Depdagri. Bosnya jadi Depdagri, KPU enggak. Undang-undang nomor 32 itu. Ngeri ya. Nah, terus kita bawa ke MK. Tahu nggak putusan MK apa? Pilkada bukan pemilu. Karena dia nggak pernah belajar ilmu politik, pemilu itu apa, kayak gitu kan. Yang mungkin bisa dilihat di videonya Mas Aji yang sebelumnya ya, yang dengan Pak Mulyadi dan sebagainya itu. Nah, ini persoalan bangsa kita, urusan rekrutmen. Anda pikir semua orang bisa jadi anggota KPU? Oh ini Bu, sarjana agama bagus supaya dia jujur. Kalau nggak ngerti ilmunya gimana? Apa hadisnya kalau yang kita serahkan kepada yang bukan ahlinya? Tunggu kehancurannya, gitu kan? Baik, kembali kepada salah satu inti pertanyaan kita tadi, semangat untuk nampaknya menjegal salah satu capres itu, salah satunya itu dengan penundaan pemilu tadi. Ya. Nah, penundaan pemilu itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya mau penundaan, mau ini semuanya inkonstitusional, nggak legitim. Apapun alasannya. Tapi kan inkonstitusional. Ada yang secara konstitusi mengatakan misalnya keadaan yang memaksa, misalnya terjadi gempa, misalnya terjadi. Enggak gini lah, itu berarti mencari-cari, merekayasa. Ya nggak? Itu rekayasa, udah jelas. Pemilu tinggal persis tahun depan, Februari 14. Ya kan? Ini sudah tahapannya sudah sampai mana? Kemudian ditunda ada apa? Kenapa pada saat 2000 pilkada kapan ya? 2020. Ya, 2020. Yang itu tinggi-tingginya Covid dilaksanakan pilkada. Hanya karena anaknya dan mantunya ikut pilkada. Iya. Ya kan? Jadi 2020 ada satu kepentingan. 2000 sekarang 22 dan tahun depan 2022 dan 2023 di-PLT-kan semua. Ada apa? Nah, di sini letaknya sebetulnya persekongkolan jahat yang terjadi di dalam konteks ini. Hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Emang dimanapun orang pinginnya berkuasa terus. Siapa sebaiknya yang bersuara untuk melawan atau mengkoreksi itu? DPR kan ya. DPR dong, kan wakil rakyat. Kalau DPR-nya tidak bisa bersuara atau merasa ada kepentingan juga. Ya kalau diperpanjang kan dia juga diperpanjang. Lumayan juga kan. Enggak perlu ikut memilih lagi perpanjang lagi. Nah, bisa nambah pundi-pundi kayak gitu ya. Wallahu alam dalam konteks itu. Nah, siapa lagi ya? Rakyat. Nggak ada lagi. Rakyat ini nanti civil society, misalnya ormas, ya kan, LSM yang pro kepada apa yang dilakukan civil society? Ya tuntutan dong. Jadi itu bisa melakukan lobby, tuntutan itu bisa dengan lobby, bisa dengan menulis surat ke rezim, bisa dengan mengkritisi, bisa dengan media, bisa macam-macam. Itu alat. Dan bisa dengan demonstrasi. Demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Karena menyampaikan pendapat. Proses penyampaian pendapat tidak diperhatikan, kemudian dengan cara
turun ke jalan itu ya. Iya, itu kalau channelingnya itu sudah ditutup semua, ya demonstrasi itu jadi bagian. Kalau enggak, yang terjadi adalah social and political unrest, jadi chaos. Nah, jangan sampai memang rezim mengharapkan chaos itu supaya ada alasan gitu. untuk melakukan itu. Jadi hati-hati ya, jadi mahasiswa. Kalau terjadi civil society melalui katakanlah people power kayak gitu, berarti kan semua berkepentingan tapi harus menguasai. Artinya rakyat kalau berada people power harus menguasai sehingga bisa mengatur kemudian. Tapi dalam sejarah politik di Republik ini ya, itu ada koalisi kekuatan yang sangat penting, yaitu antara militer dan rakyat. Militer dan umat Islam. Itu dalam sejarah kepolitikan kita tuh. Karena mayoritas itu umat Islam gitu ya. Ya, mayoritas negeri ini adalah umat Islam. Itu makanya sekarang posisi TNI di mana menghadapi berbagai macam, negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Akan kayak ada perbedaan kalau dari video-video yang kita peroleh itu antara TNI di bawah sama di atas kayaknya kayak gitu. Ya memang sejak ini persoalan ya, sejak TNI itu dulu ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, antara TNI dan Polri pisah, tapi TNI dibarakkan, ya, dimasukkan barak, sementara polisi menjadi kekuatan baru yang luar biasa. Kalau kemudian polisi, kadang-kadang mahasiswa saya bertanya kenapa kok dekat gitu misalnya dengan PDIP, karena dulu yang menandatangani pemisahan TNI Polri itu Presiden Megawati. Dan sekarang polisi menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketua apa aja, Menteri Dalam Negeri, Kepala BIN, BNPT, Bulog juga, Bulog, Buas itu Bulog. Nah, coba dicek ya, bla 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 bla, banyak sekali kekuatan, posisi-posisi kekuatan politik yang itu sebetulnya tempat-tempat yang sangat penting polisi yang pegang. Dulu kan selalu dikatakan yang ABRI juga di tempat di politik gitu ya. Sekarang polisi kan. Nah, bahaya kalau kemudian bahkan polisi itu juga bahaya kalau di dalam demokrasi. Kan konsepnya waktu itu Pak Tito itu kan bicara tentang democratic policing. Demokrasi policing itu sekarang posisinya polisi itu apakah dia serve, melayani konstitusi, apakah dia melayani bandar menjadi centeng, apa dia melayani di dalam konteks kepentingan tertentu. Kepentingannya siapa sekarang? Kepentingan kapitalis atau kepentingan rakyat? Ibu melihat ada tanda-tanda permainan antara pemerintah karena itu terhadap MPR yang nampaknya saya ikutin tadi pagi itu ada semacam kayak sinyal-sinyal mereka akan melakukan satu kesepakatan untuk dalam konteks itu yang namanya kekuasaan, dia akan mencari jalan untuk bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana untuk tetap berkuasa, bagaimana bahkan kan makanya seringkali kan disebut Machiavellian kayak gitu ya. Bahkan pemilu pun saya juga itu si Huntington membahas tentang Machiavellian election. Ya, pemilunya sepertinya terbuka demokratis tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Dari mulai DPT sampai yang berbagai macam yang dibalik. Jadi politik itu bukan yang terlihat saja di atas meja. Yang tadi misalnya kekuatan itu pasti ada keinginan. Dan mereka yang selalu kita katakan di dalam konteks ini ya, itu kita bicara tentang kerjasama atau kong kali kong yang disebut unholy alliances antara kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi, atau antara politisi dengan para pebisnis. Dari dulu memang begitu, dari zaman Fir'aun. Ya, kan Fir'aun ada Haman, ada Korun, ada ini ya, kan. Tapi secara historis kita paling tidak dari presiden satu ke presiden yang lain itu apapun kan tunduknya terhadap itu 2 periode itu kan nampaknya nggak ada masalah. Cuma kan sekarang ini yang jelas terbaca oleh masyarakat sampai seperti itu. Lantas kalau upaya segala cara sudah rakyat ingin melakukan
perlawanan atau penolakan terhadap seperti itu, terus apa yang ya apanya kita itu selalu pertanyaan kan, rakyat selalu menanya apa kayak gitu. Ya kalau kita kadang-kadang ya sabar sampai nanti di 2024 ini kita akan pemilu ya ubah kayak gitu. Makanya selalu memilih yang kira-kira pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya track record, pemimpin yang jelas, yang namanya kekuatan amanah, sidik, tablik, patona gitu, yang cerdas, yang bisa, kalau ngomong itu bisa dipercaya kayak gitu ya, janji-janji tidak janji-janji ditepati, bukan tidak ditepati dan sebagainya. Itu kan ada track record. Nah, ini persoalan rekrutmen, dan persoalan rekrutmen itu ada di partai politik. Partai politiknya sudah dibeli, sudah jadi pasien, sudah jadi pasien semua. Disandra oleh kekuatan oligarki. Kenapa? Karena di dalam pemilu itu aturan mainnya itu membuat partai politik membutuhkan dana besar. Apa contoh? Partai politik untuk ikut jadi peserta pemilu, dia harus punya kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Yang membiayai kantor ini siapa? Partai politik. Duitnya dari mana? Ya kan? Terus kemudian apa yang terjadi? Akhirnya terjadi yang namanya penggunaan abuse kepada APBN, kemudian ya ada kalau dulu bank yang hilang, kemudian kemarin asuransi yang hilang, kayak gitu ya. Nah, jadi ini kayak vicious circle yang terjadi di dalam kepolitikan kita gitu. Nah, kalau kita ngomong, oh iya kita ini itu dari mulai rekrutmen. Apakah itu khas cuma Indonesia saja? Enggak. Di seluruh dunia pasti menghadapi hal yang sama. Tinggal kita lihat siapa kekuatan-kekuatan yang mengatur kepolitikan itu. Nah, di sini letaknya kedaulatan rakyat itu harus. Jadi nggak bisa yang namanya kedaulatan rakyat itu, oh iya kita serahkan gitu aja, enggak ya, harus direbut. Jadi itu yang namanya kayak pemilu ya, baik presiden maupun anggota DPR itu kan dia sebetulnya wakil dari rakyat. Kedaulatannya tetap rakyat. Jadi kalau kemudian mereka tidak perform secara keilmuan, rakyat bisa mengambil alih kembali kedaulatannya. Tapi kan itu tidak mungkin. Sekarang ini misalnya terjadi keberhasilan mencegah untuk upaya katakanlah presiden lah gitu ya, untuk gagal untuk penundaan pemilu, karena kan upaya-upaya itu sudah dilihat sampai apa masalah pengadilan lurah dan lain sebagainya, itu kan upaya-upaya yang untuk ke arah sana. Andai kata itu gagal, kemudian terjadi bismillah apa yang diinginkan oleh rakyat itu melakukan pesta demokrasi itu ya. Nggak ada pesta demokrasi. Artinya semua demokrasi itu ini tegang. Nggak ada pesta-pesta, itu kesalahan kita juga menggunakan bahasa. Menyebutkan pesta itu ya. Nah, misalnya itu bisa jadi dilaksanakan. Sedangkan poin yang disampaikan orang-orang itu akan dilakukan habis-habisan untuk pencurangan itu, termasuk intinya tentu saat penghitungan terakhir itu. Nah, untuk mencegah itu semua terjadi itu apa yang harus diantisipasinya? Jadi ya mungkin ini apakah itu relawannya Anies, apakah siapapun yang berada di oposisinya istana dan sebagainya seperti itu. Ya istana pasti akan menggunakan segala kekuatannya yang sekarang ada dia. Incumbent itu di seluruh dunia melakukan itu, penggunaan anggaran, penggunaan aparatus negara, penggunaan itu, makanya manipulasi itu bisa dilakukan dari situ, kayak gitu kan. Kemudian TSM terstruktur, masif dan sistemik, ya sampai rekrutmennya KPU, Bawaslu, suksesinya KPU Bawaslu yang menurut saya tidak akan membuat yang namanya KPU kuat. Ya, semuanya akan dipergunakan oleh siapapun yang berkuasa itu untuk kepentingan mereka. Kalau mereka itu tidak amanah, mereka itu tidak cerdas, dan mereka itu selalu, bahasanya kita kan kalau bahasa agama kan hubud dunia, orang yang mencintai dunia. Tapi pada saat yang sama jangan terus juga ya, kalau Anda ingin berjuang, jangan berpikir keuangan yang maha kuasa, jabatan yang maha kuasa. Anda kan punya yang namanya ketuhanan yang maha esa. Ya enggak? Pancasilanya kan nomor 1 kan ketuhanan yang maha esa. Nah,
negara ini adalah negara untuk orang-orang yang beragama. Jadi yang nggak beragama sebenarnya nggak ada tempat di sampai negara menjadi ini. ketuhanan apa? Keuangan yang maha kuasa. Kesetanan yang luar biasa. Nah, kita balik lagi karena selalu mereka mengatakan bahwa uanglah yang kemudian sebenarnya itu. Di luar negeri itu model-model katakanlah negara-negara yang melakukan proses kenegaranya dengan demokrasi itu cara-cara itu sebenarnya sama semuanya ada juga. Apa yang misalnya kasus Donald Trump, kasus bukan berarti di Amerika itu semuanya free and fair adil ya, enggak juga. Malah ingat yang Al Gore itu kesalahan KPU sebetulnya di dalam mencetak apa namanya surat suara. Karena namanya Al Gore itu panjang sehingga dia sampai kedua akhirnya masuk ke Bush ya waktu itu. Di dalam konteks itu sehingga Bush Junior yang kemudian menang di dalam konteks ini. Yang kayak gitu-gitu ada di seluruh dunia. Saya lihat di Jepang ya, saya kan beberapa tahun di Jepang itu proses pemilu itu tidak terlalu disambut, kayaknya santai-santai saja. Enggak, karena tapi di Jepang tapi di Jepang kan ini konfliknya internal partai LDP. Bukan karena kita ini, karena itu sumber penghidupan. Faksinya Jepang itu di dalam internal partai namanya LDP, Liberal Democratic Party. Liberal Democratic Party ini dulu sebetulnya koalisi dari beberapa partai. Dan LDP ini menang sejak 53 sampai sekarang. Jadi satu partai itu yang menang kecuali tahun 93. Karena tidak ada persoalan apa-apa, karena kejujuran itu bukan karena ada yang namanya faksi di dalam LDP dan itu diselesaikan di dalam internal LDP. Faksinya orang, misalnya Nakasone, terus ini Shinzo Abe yang kayak gitu-gitu ya, itu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan industrialisasi. Yang ya tentu saja ada isu budayanya, ada isu malunya. Kalau dia salah, dia mundur, ya kan? Bahkan dia harakiri. Ya, kalau kita nggak usah lah sampai harus bunuh diri kan, gitu kan nggak boleh juga kan, haram kayak gitu bunuh diri. Tapi mereka begitu, terhormat itu kalau harakiri kayak gitu kan. Nah itu kan budaya. Jadi ada beberapa yang kita bisa pelajari dari ini. Tapi sejak kalah perang dunia, memang Jepang itu kan tidak boleh membangun militer, makanya militernya milik Amerika. Ya, maksudnya Amerika kan yang ada di Jepang. Terus apa lagi kalau kita mendengarkan ini hasil-hasil studi dari kawan-kawan kita dosen-dosen yang di Jepang ya, itu mereka ya mayor itu misalnya pembangunan nuklir untuk power plant kayak gitu ya, untuk kepentingan energi dan sebagainya. Itu katanya setiap tahun, ini dosen dari Jepang dulu yang masuk di kelas saya, itu katanya setiap tahun itu berapa 1 meter lah laporan-laporan tentang bagaimana perkembangan nuklir itu kepada Amerika. Kalau dari sisi ya kepada Amerika, tapi kepada Amerika laporannya ya gitu. Jadi karena dia dianggap kalah perang, tapi Jepang cepat untuk mengambil posisi apa kekuatan mereka. Jepang nggak punya SDA seperti sumber daya alam seperti Indonesia, kan kayak gitu. Dia sebetulnya bisa jadi, dia nggak bisa jadi superpower seperti Cina atau Indonesia bisa jadi superpower. Tapi kan kita cuma paling middle power. Kita kan nggak berkeinginan untuk bisa jadi superpower. Kita paling middle power. SDM ada, SDA ada. Cuma SDM-nya levelnya leadership yang nggak ada. Nah di Jepang ada leadership, ada budayanya yang tadi itu tadi. Jadi sebetulnya kalau di dalam internal partai ya konfliknya sama. Nah sekarang masuk kepada yang praktis ini ya, tentang Anies Rashid Baswedan yang tadi saya sampaikan. Kamu ngomong nggak tambahin? Ini calon mahasiswa S3 kita, tapi dia sudah lulus master. Atau dulu yang praktis dulu. Mengapa kayak ada rasa ketakutan sekali terhadap Anies Rashid Baswedan sehingga dimusuhin bersama-sama? Apa yang terlihat oleh? Gimana kamu dari anak muda? Ya. Dia juga aktivis pemuda Muhammadiyah nih anak. Iya, kalau saya lihat kan memang di dalam konteks pemilu tadi seperti yang disampaikan